policy research ini tentang understanding research plan and design. Jadi di sini kita mau tahu apa itu research plan dan research design. Mungkin sebenarnya ini udah familiar sama teman-teman atau kakak adik semuanya. Jadi di sini kita sharing aja. Oke, jadi pertama itu research plan. Jadi kalau research plan ini kan dari artinya ya rencana ya. Jadi rencana itu berarti apa sih yang mau kita lakukan dalam penelitian kita. Jadi apa aja yang harus ada. Karena namanya kan rencana ya, berarti tujuannya apa, kemudian kenapa sih kita lakukan penelitian itu, kapan dan di mana, bagaimana, terus sumbernya apa, alatnya apa, bahannya apa, kemudian hasil penelitiannya yang kita ekspektasikan itu apa, kemudian yang jangan dilupakan ya, kemarin kan kita ada bahas tentang ide yang novel. Iya sih, kalau misalnya idenya novel baik, cuman kalau tidak realistik juga nggak bisa dilakukan kan. Nah, jadi jangan lupa proposal penelitian itu juga memang harus realistik. Jadi research plan itu sebenarnya ya nama lainnya research proposal, proposal penelitian. Untuk proposal penelitian ini kan semuanya sebenarnya bisa beda-beda ininya urutannya, cuman maknanya sih sama. Nah, di kampus masing-masing mungkin kita kayak dan proposal kan ada dikasih ya kayak urutannya itu kayak mana. Cuman ini ada beberapa contoh, misalnya untuk urutan proposal penelitian itu dia ada judul, kemudian judul ya intinya judul itu harus yang jelas, kemudian menunjukkan variabel kita, dan juga kalau misalnya ada waktu dan tempat juga dicantumkan. Kemudian introduction. Introduction ini kalau dari proposal kita itu biasanya bab 1 di latar belakang. Kemudian di latar belakang ini dijelaskanlah kita itu sebenarnya masalahnya itu apa sih, sebesar apa masalahnya. Kemudian apa yang memang hal baru yang kita teliti yang memang sebelumnya belum diteliti. Jadi itulah yang menjadi alasan kita melakukan penelitian atau istilahnya gap-nya itu apa. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian kita itu apa. Nah, yang kemudian literatur review itu di bab 2, tinjauan pustaka. Kemudian metodologi bab 3. Kemudian yang plan time frame. Ini ibaratnya kayak jadwal penelitian. Biasanya ada namanya Gantt chart. Itu kalau misalnya kita kayak bikin proposal talenta, DRPM gitu kan, pasti kan kita pengennya kan menarik ya. Karena kan kalau proposal penelitian ini tujuannya sebenarnya kalau untuk mahasiswa tingkat akhir ya untuk menyelesaikan kuliah. Untuk orang yang misalnya ingin melakukan penelitian, dia butuh dibiayain gitu kan. Pasti kan harus menarik ya. Nah, caranya menarik salah satunya dia buat jadwal penelitian itu yang memang nampak terperinci gitu loh. Kemudian budgetnya juga dia nanti akan menyesuaikan dengan kemungkinan biaya yang dibutuhkan berapa. Kemudian CV dari penelitinya. Nah, ini contoh kayak frame time itu ya. Jadi nanti dibuat di ininya apa? Terperinci lah langkah-langkah yang kita lakukan, mulai dari pembuatan proposal, survei, mengurus etik, mengambil sampel, uji analisis, dibuat kapan-kapan gitu kan. Jadi memang sebenarnya research plan atau proposal penelitian ini dia itu seperti kayak master plan kita, kayak ini yang mengarahkan si peneliti ini dia ngelakuin apa sih gitu. Nah, ada lagi contoh yang lain ya, judul, dia ada abstrak, background. Sebenarnya intinya semua urutannya itu tergantung dari kalau misalnya kita mau kuliah ya, ujian ya dari kampus sendiri kan urutannya kayak mana. Jadi yang penting itu research plan ini atau proposal penelitian kita itu ya dibuat semenarik mungkin biar satu ya apa namanya biar yang kita kerjakan itu terarah gitu kan. Terus kalau misalnya kita penelitian kita mau dibiayain ya biar bisa diterima, biar proposal kita dipilih gitu ya kan. Nah, sekarang research design. Jadi kalau dibuat katanya research design ini kayak research plan juga. Kayak memang bagaimana sih peneliti ini melakukan penelitiannya, apa aja yang dilakukannya mulai dari tujuannya apa sampai nanti mendapatkan hasil penelitian. Tapi ini yang misalnya yang kita familiar di kuliah kan research design ini atau desain penelitian ini lebih kayak apa sih yang kita lakukan sama sampel-sampel kita gitu ya. Sebenarnya istilahnya gitu. Apa yang kita lakukan pada sampel kita gitu dia.
Nah, jadi untuk desain penelitian ini sebenarnya yang paling utama kita harus tahu dulu hipotesis. Biasanya dia tuh berhubungan sama hipotesis kita. Atau intinya berhubungan dengan penelitian kita jenisnya apa sih gitu kan. Apakah kita penelitiannya deskriptif, apakah kita penelitiannya eksperimen, penelitiannya observasional atau yang analitik. Nah, jadi gitu. Jadi intinya dari hipotesis kita bisa menentukan desain penelitian kita itu apa. Nah, jadi secara garis besar sebenarnya kan penelitian ini itu kalau biasanya secara general itu dibagi dua aja kan, eksperimental sama observasional. Yang eksperimental kita lakukan penelitian ada intervensi, terus kita lihat efeknya apa. Yang observasional kita hanya observasi ya tanpa ada intervensi. Jadi observasional ini biasanya ada yang analitik, ada yang deskriptif. Nah di sini yang eksperimental ada dibagi 3, yang observasional di sini yang aku bahas itu yang analitiknya aja, yang cohort, case control, sama cross-sectional. Nah, selain itu ada metode penelitian lain sebenarnya yang dia masuk ke observasional sih, karena memang dia lebih ke mengambil literatur ya, bukan melakukan intervensi. Itulah nanti yang akan dibahas sama Cynthia, yang systematic literature review. Atau ada juga yang meta analisis, itu juga salah satu metode juga, metode penelitian atau desain penelitian juga. Nanti itu dibahas sama Cynthia. Nah, jadi di sini yang aku bahas yang dua jenis ini aja, yang eksperimental sama observasional untuk penelitian analitik. Nah, yang pertama kita bahas yang bagian observational research ya, yang untuk analitiknya itu yang pertama itu cohort. Nah, jadi sebenarnya yang untuk analitik yang observasional ini dia membaginya itu sebenarnya yang pertama, apakah ada hubungan dengan waktu. Kemudian yang kedua, pengambilan sampel. Maksudnya itu jenis kasus apa gitu misalnya yang dipakai gitu. Contohnya gini lah, kayak cohort. Nah, cohort ini kan desain penelitian ini kita lakukan kalau misalnya ini penelitian yang memang betul-betul kita butuhnya itu mengetahui hubungan sebab akibat gitu kan. Karena di penelitian cohort ini kita pertama kali itu memilih dulu ada sampel yang ada grup yang dia tidak sakit, ada grup yang dia itu terpapar faktor risiko, ada grup yang tidak terpapar faktor risiko. Jadi kita pertama kali di cohort ini bergeraknya itu dari faktor risiko, karena dia sifatnya prospektif. Jadi kita bergerak dari faktor risiko, kemudian ada kelompok yang tidak terpapar, ada kelompok yang terpapar, kita ikutin seiring waktu sampai ketemu apakah muncul penyakit yang kita cari itu gitu kan. Nah, jadi yang dinilai di sini ya di cohort ini pasti ya angka insidensi ya, incidence rate. Karena insiden berarti kan kasus baru yang kita lihat sewaktu kita nanti mengikuti perjalanan sampel kita yang terpapar dan tidak terpapar kan nanti akan muncul kasus baru. Jadi yang dinilai adalah incidence rate. Nah, jadi apa yang diukur namanya relative risk. Jadi di sini bisa dilihat udah familiar lah ya sama rumusnya ini kan. Biasanya ujian CRP ada nih masuk kayak gini. Nah, jadi intinya kalau misalnya nilainya itu relativisnya 1, berarti tidak ada hubungan. Kalau misalnya relativisnya di atas 1, berarti ada hubungan positif antara faktor risiko dan penyakitnya. Kalau misalnya di bawah 1, berarti negatif. Nah, apa sih keuntungan si cohort ini? Si cohort ini keuntungannya 1, karena kita mengikuti, berarti kan kita akan bisa mengontrol nih pasien ini gimana gitu kan. Jadi biasnya itu memang kurang. Jadi maksudnya untuk bias dia itu tidak terlalu bias lah. Karena yang kita dapatkan memang nanti betul-betul hubungan faktor risiko itu sama penyebabnya. Nah, jadi lebih akurat lah gitu ya dibilang. Hanya saja cohort ini kekurangannya ya waktunya pasti panjang, kemudian biayanya pasti lebih besar. Nah, yang paling sedihnya ya kekurangannya ya loss to follow up, karena kan namanya kita misalnya nih kalau pakai cohort misalnya dia 3 tahun 5 tahun pasti
menutup kemungkinan bisa aja ada sampel yang lost to follow up, ada drop out dia gitu kan. Nah, salah satu kekurangannya lagi dia itu adalah hubungannya ke etik. Jadi kan mungkin nanti ada beberapa penelitian mungkin karena ada hubungan faktor risiko dengan kejadian penyakitnya itu ada bertentangan lah sama etik gitu. Nah, itu dia kekurangan si cohort ini. Nah, yang kedua, case control. Jadi, case control ini dari namanya aja kan kasus kontrol gitu ya. Nah, ini bedanya sama si cohort, ini dia yang retrospektif. Jadi, kita bergerak dari penyakitnya. Baru kita telusuri ke belakang, apakah ada paparan faktor risiko sama pasien itu. Nah, yang dinilai di sini adalah odds ratio. Jadi di sini lihat ada rumusnya ya. Ini AD per BC ini sebenarnya sudah di otak-atik dari rumus sebelumnya. Jadi dapat AD per BC biar gampang diingat gitu ya. Jadi OR sama dengan 1 dia tidak ada hubungan, di atas 1 ada hubungan. Kalau di bawah 1 malah faktor risiko itu jadi faktor protektif. Nah, apa sih keuntungan dari si case control ini? Jadi case control ini bisa dipakai kalau misalnya kita mau meneliti penyakit-penyakit yang langka. Jadi karena kan kalau misalnya dia udah ketemu penyakitnya kan bisa kita telusuri aja gitu. Jadi memang untuk penyakit-penyakit yang langka, kemudian yang sampelnya itu sedikit misalnya. Terus ini keuntungannya juga waktunya ya relatif singkat ya. Kan kita contohnya kan ini kayak ngambil data rekamedik gitu kan. Kemudian waktunya singkat, biayanya juga lebih murah. Hanya saja, nah dia kebalikannya sama si cohort. Kalau cohort dia kan biasnya kurang ya. Kalau ini biasnya itu bisa lebih besar lagi ya, karena kita bergerak dari penyakit. Terus kita ikutin faktor risikonya, apakah ada paparan faktor risiko. Kemungkinan bisa aja ada faktor lain yang mempengaruhi penyakit itu, tidak hanya yang kita cari ini, faktor risiko yang kita cari ini gitu. Dan kita tidak akan bisa memastikannya, apalagi kalau dari data rekam medik atau apalagi kalau dari kuesioner. Bisa aja recall memory kan, recall-nya itu loss gitu ya, fail, nggak, memang betul-betul recall-nya juga pasiennya nggak ingat kali gitu kan. Nah itu dia, jadi ini case control ini biasanya itu lebih besar gitu. Nah tapi ini keuntungannya sama-sama case control dan juga cohort, kita bisa menilai hubungan sebab akibat dari penelitian ini. Nah yang selanjutnya itu cross-sectional. Kalau cross-sectional, dia intinya kita melakukan asesmennya itu faktor risiko dan penyakit itu dalam satu waktu. Jadi di sini memang disebut juga ini penelitiannya penelitian prevalence, karena yang kita nilai adalah prevalensi. Jadi dari penelitian ini kita bisa tahu prevalensi penyakit yang kita teliti. Nah, jadi yang dinilai adalah prevalence ratio. Nah, di sini rumusnya hampir sama sih ya, sama relative risk. Dia jadi A per A tambah B bagi C per C tambah D. Jadi di sini kita bisa lihat kalau nilainya PR sama dengan 1 berarti tidak ada hubungan. Kemudian kalau di atas 1 berarti ada hubungan. Kemudian kalau di kurang dari 1 berarti negatif, hubungan negatif ya. Jadi apa keuntungan cross-sectional ini ya, karena dia satu waktu berarti waktunya singkat. Kemudian kita bisa mendapatkan prevalensi. Nah ini tapi dia butuh, namanya kan prevalensi ya. Berarti ini biasanya untuk kalau kita melakukan penelitian terhadap penyakit-penyakit yang memang kasusnya banyak gitu. Itulah dia prevalence cross-sectional ini. Lebih ke penyakit-penyakit yang kasusnya itu banyak. Terus kekurangannya ya kita nggak bisa menilai hubungan faktor risiko sebab akibat, nggak bisa dilakukan hubungan penilaiannya gitu. Nah, jadi itu dia masing-masing perbedaan si observational research ini. Ada cohort, case control, dan cross-sectional. Jadi di sini kita pilih berdasarkan kita itu mau kita mau cari apa, penelitian kita itu tentang penyakit apa gitu. Kemudian pertimbangkanlah kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau misalnya kita proposal skripsi, nggak mungkin kan kita pilih cohort kan, sampai kapan nulisnya gitu. Oke, terus yang selanjutnya itu penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen itu dia dibagi 3 garis besar ya. Yang ada pre-eksperimen, ada yang true eksperimen, sama quasi eksperimen. Jadi pertama kita harus tahu dulu
Jadi ada melakukan intervensi, artinya kita melakukan manipulasi terhadap variabel. Jadi variabel di dalam penelitian eksperimen ini, dia ada variabel yang independen, yaitu dia ada penelitian yang independen, maaf, ada variabel yang independen, yaitu yang treatment kita atau intervensi kita. Itulah yang kita bisa melakukan manipulasi. Kemudian ada variabel yang independen, itulah efek yang akan kita nilai. Jadi intinya penelitian eksperimen itu nomor satu adalah kita ada melakukan intervensi atau manipulasi variabel. Yang kedua, ada dilakukan ada namanya grup pembanding atau kontrol. Jadi kita bisa melakukan perbandingan. Kemudian yang ketiga, kita bisa namanya itu mengontrol situasional, mengontrol si variabelnya. Jadi gini, mengontrol variabel luar. Nah, jadi kan kalau misalnya kita melakukan eksperimen, kita nih mau nilai cuma satu efek. Misalnya kita mau melakukan penelitian bagaimana pengaruh si misalnya siapa ya ekstrak buah manggis misalnya terhadap kadar sitokin interleukin 5 misalnya kan. Nah, jadi berarti kan yang kita nilai memang hanya paparan ekstrak buah manggis ini gitu. Namun bisa aja ada variabel luar yang mempengaruhi kadar leukotriennya. Misalnya misalnya ini kan kita melakukan penelitian di mencit nih. Misalnya mencitnya itu dia ada metabolismenya gimana atau dia ada penyakit lain gitu. Jadi maksudnya ada variabel-variabel luar yang mempengaruhi efek yang akan kita teliti. Jadi bisa jadi efek yang muncul itu tidak disebabkan oleh intervensi yang kita lakukan, itu dia. Jadi ada variabel luar. Nah, jadi penelitian eksperimental itu dia harus bisa mengontrol variabel itu. Apa yang dilakukan untuk mengontrol variabel itu? Yang pertama adalah dengan melakukan yang namanya studi sebelum observasi, artinya pretest. Kemudian yang kedua kita melakukan randomisasi, random assignment. Jadi udah sering lah ya dengar kata random kan. Jadi kita itu melakukan pengambilan sampelnya itu secara acak, baik untuk si grup eksperimennya dan grup kontrolnya. Jadi sehingga semua masing-masing sampel itu mewakili populasi. Itu dia. Jadi yang tiga itulah yang menjadi ciri-ciri dari penelitian eksperimental. Oleh karena itu dibagilah mereka menjadi tiga. Ada yang pre-eksperimental. Pre berarti kan artinya sebelum eksperimen. Artinya desain penelitian ini dia belum sungguh-sungguh penelitian eksperimen. Dia belum sebenarnya penelitian eksperimen karena ada beberapa hal dari yang kita jelaskan yang tiga tadi tidak dia miliki. Yang pertama, dia tidak ada randomisasi. Di desain pre-eksperimental ini tidak ada randomisasi. Kemudian yang kedua, dia itu tidak ada dilakukan ada desain yang dia tidak melakukan pretest gitu kan. Nah, jadi yang pertama contohnya yang one shot case study. Jadi yang one shot case study ini dia tidak dilakukan randomisasi, itu pasti karena dia namanya pre-eksperimental. Jadi di penelitian ini si peneliti langsung melakukan intervensi kemudian menilai efek yang ditimbulkan. Jadi X di sini adalah intervensi, O ini adalah studi setelah intervensi. Jadi peneliti dilakukan intervensi, kemudian setelah diintervensi, kemudian dia nilai efek yang terjadi. Itulah si one shot case study, tidak ada randomisasi. Kemudian yang B, yang kedua itu ada the one group pretest post-test only design. Jadi dari namanya aja one group, hanya satu grup, kemudian ada pretest, ada post-test. Jadi di sini tidak ada kontrol. Nah, makanya itu juga dia tidak mengikuti syarat yang tadi kan. Tidak ada kontrol. Dia hanya melakukan tidak melakukan randomisasi, jadi diambil sampelnya, kemudian dia lakukan pretest, dia cek dulu misalnya nanti efek interleukin 5 tadi. Jadi sebelumnya dia cek dulu interleukin 5-nya, kemudian dia lakukan intervensi pemberian ekstrak buah manggis, kemudian setelah itu dia nilai. Hanya satu grup, hanya grup yang dia lakukan intervensi. Kemudian yang the static group comparison. Nah, kalau yang ini, dia ada dua grup, tapi tidak dilakukan randomisasi dan juga tidak dilakukan pretest. Jadi dia nanti menilai grup yang dilakukan intervensi, setelah dilakukan intervensi dinilainya, kemudian satu lagi yang tidak dilakukan intervensi ada juga gitu kontrolnya. Nah,
Selanjutnya yang true eksperimental, namanya aja berarti eksperimental sejati. Jadi di sini memang desainnya dilakukan randomisasi terlebih dahulu terhadap sampel. Nah, jenisnya apa aja? Pretest, post-test, control, group design. Dari namanya aja udah nampak ya. Jadi pertama kita lakukan randomisasi grup kontrol dan grup eksperimen. Kemudian masing-masing grup kita lakukan studi, kita cek misalnya apa yang dinilai, misalnya kadar interleukin 5. Kemudian ada satu grup eksperimen dilakukan intervensi, ada satu lagi yang tidak dilakukan. Kemudian keduanya setelah dilakukan intervensi itu dinilai bagaimana efeknya. Kemudian yang kedua yang the post-test only control group design. Ini dilakukan randomisasi, ada 2 grup juga, satu grup yang dilakukan intervensi, satu grupnya lagi tidak, sama-sama dinilai efek yang ditimbulkan. Di sini tidak dilakukan studi sebelum intervensi. Kemudian yang the 2x2 factorial study, ini dia kalau misalnya kita mau melakukan penelitian, misalnya contohnya efek obat, ada jadi variabel independennya itu lebih dari satu terhadap efek. Jadi misalnya di sini kita melakukan penelitiannya itu ekstrak buah manggis sama satu lagi mungkin kayak apa ya, kurkumin misalnya. Jadi dia akan menilai kurkumin dan ekstrak buah manggis terhadap interleukin 5. Jadi dia kalau misalnya dia mau melakukan penelitian ini untuk menilai interaksi keduanya, apakah ada efek modifikasi obat, apakah dengan dua obat ini, dua zat ini bergabung, bagaimana efeknya. Nah, dilakukanlah studi yang seperti ini. 2x2 factorial study. Jadi di dalam tabel ini contohnya kan, ada treatment A, ada treatment B. Nanti dia akan menilai ada grup yang dia dua treatment dikasih, ada grup yang cuman B, ada grup yang cuman A, dan ada grup kontrol. Nah, disitulah dia dinilai bagaimana. Jadi intinya kalau misalnya penelitiannya untuk menilai efek modifikasi obat, bagaimana interaksi keduanya, nah dia desainnya yang 2x2 factorial study. Kemudian jenis yang lain dari true experimental ini adalah the two period crossover atau change over design. Ini juga kalau misalnya variabel independennya lebih dari satu, tapi ini untuk melihat efek utama obatnya masing-masing, bukan untuk menilai interaksinya. Kenapa? Karena di sini ada wash up. Jadi di sini ada 2 grup juga, ada 2 treatment nih. Jadi ada grup yang diberikan, di sini contohnya ada grup diberikan sequence A, yang treatment yang itulah, kemudian ada yang sequence B. Jadi sebelumnya jangan lupa, karena dia true eksperimental, pasti dia dilakukan randomisasi dan juga dia dilakukan studi sebelum intervensi, jadi dinilai dulu kadarnya. Kemudian setelah itu dilakukan terapi kan, nah 4 minggu kemudian adalah waktu wash out. Jadi wash out ini adalah waktu di mana nanti diyakinkan kalau efek dari masing-masing obat yang telah diberikan itu sudah tidak ada. Jadi nanti sampelnya masing-masing kembali lagi ke posisi zero. Kemudian setelah itu dilakukanlah intervensi silang. Artinya yang tadinya diberikan terapi yang A, sekarang diberikan terapi yang B. Kemudian yang tadinya diberikan terapi B, nah, sekarang diberikan terapi yang A. Setelah diberikan terapi, dinilai lagi bagaimana efeknya. Jadi ada 2 kali penilaian. 3 kali lah sebelum, kemudian setelah yang pertama, waktu wash out, kemudian diberikan lagi, nah baru dicek lagi. Nah, jadi di sini memang murni untuk menilai efek masing-masing obat secara terpisah. Oke, nah sekarang yang kuasi. Kuasi ini dia yang di pertengahan. Jadi dia sudah mirip dengan, dia sudah hampir mendekati si true eksperimental, tapi di sini tidak ada randomisasi. Nah, pembagiannya apa saja? Yang pertama yang the non-equivalent control group design. Yang the non-equivalent control group design ini dia mirip dengan si pretest post-test control group design. Bedanya hanya dia tidak ada randomisasi. Jadi di sini ada 2 grup juga, ada kontrol, ada eksperimen, dilakukan studi juga sebelum intervensi dan dilakukan juga studi setelah intervensi, tapi tidak dilakukan randomisasi. Nah, yang kedua ada the time series design. Nah, kalau the time series design ini dia hanya satu kelompok aja, yaitu kelompok eksperimen, di mana sebelum dilakukan intervensi dilakukan dulu studi yang series. Jadi dia misalnya contohnya di sini dia sampai 4 kali.
Jadi dia sebelum dilakukan intervensi, pertama dinilai dulu, nanti misalnya 2 minggu kemudian dinilai 3, kemudian 3 minggu, 4, kemudian barulah dilakukan intervensi. Nah, setelah itu juga, setelah dilakukan intervensi, di posnya juga dia akan nilai juga secara series, berulang-ulang. Tujuannya apa sebenarnya time series design ini? Dia lebih kayak membantu kita menilai bagaimana sih perubahan perkembangan eh, perkembangan intervensi efek yang kita lakukan, perkembangan efek dari intervensi yang telah kita lakukan. Jadi misalnya juga ini membantu juga untuk menilai baseline. Misalnya kalau kita contohnya tadi lah interleukin 5 kan dengan ekstrakulit manggis. Jadi si pasien sampelnya ini, tikusnya ini misalnya minggu pertama kita nilai dulu berapa sih kadar interleukinnya, kemudian minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Jadi nanti kan ada 4 angka ya. Nanti di situ kita bisa lihat kemungkinan baseline-nya di mana sih, rata-rata nilai dia itu berapa. Kemudian habis itu kita lakukan treatment, kita berikan si ekstrakulit manggis. Nah, habis itu kita lihatlah efeknya. Nah, di situ juga kita lihat nilai-nilainya berapa sih. Nah, kita bisa juga tentukan baseline. Nah, selanjutnya yang the multiple time series design. Ini bedanya hanya di grupnya itu ada 2, ada yang kontrol, ada yang eksperimen.